Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas soal PAT untuk mata pelajaran IPS kelas 8 ya teman-teman. Kita mulai dari soal nomor 1. Laku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas A. Badan usaha milik negara, koperasi, dan badan usaha milik swasta. B. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. C. Badan usaha milik negara, koperasi, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi. D. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Jadi yang namanya pelaku ekonomi ini yang pertama itu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen ya. Yang kedua rumah tangga perusahaan. Yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri ya. Jadi semuanya itu ada 4 sektor teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Pemilik faktor produksi adalah A. Rumah tangga konsumen, B. Rumah tangga pemerintah, C. Rumah tangga produsen, D. Rumah tangga luar negeri. Jawaban yang tepat yaitu rumah tangga konsumen. Jadi yang namanya faktor produksi ini tidaknya ada 4 ya teman-teman. Faktor produksi yang pertama itu bisa berbentuk tenaga kerja atau SDM. Yang kedua tanah atau sumber daya alam. Yang ketiga modal. Yang keempat adalah kewirausahaan. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Peran rumah tangga ekonomi disajikan sebagai berikut. Yang pertama menyediakan barang-barang ekspor. Yang kedua menyediakan fasilitas untuk ekspor impor. Yang ketiga mengadakan proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang keempat mengimpor barang sesuai kebutuhan. Yang kelima menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter. Dari pernyataan tersebut yang merupakan peran rumah tangga pemerintah adalah, jadi jawaban yang tepat yaitu 2, 3, dan 5. Selanjutnya soal nomor 4. Perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk antar negara dengan penduduk daerah lain atas dasar kesepakatan bersama disebut A. Perdagangan antar daerah, B. Perdagangan antar pulau, C. Perdagangan antar regional, D. Perdagangan antar negara. Di sini kata kuncinya sudah melewati batas negara ya teman-teman. Nah berarti jawabannya adalah antar negara. Jadi kalau perdagangan antar negara ini kata kuncinya melintasi batas negara teman-teman. Soal yang kelima. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dalam satu batas wilayah negara disebut A. Perdagangan antar negara, B. Perdagangan antar pulau atau antar daerah, C. Perdagangan internasional, D. Perdagangan ekspor. Nah di sini masih lingkupannya itu masih dalam satu negara ya teman-teman. Berarti jawabannya yang B. Perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah. Soal yang ke-6. Usaha manusia memanfaatkan sumber daya hayati dengan tujuan menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, dan mengelola lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Agrikultur, B. Perkebunan, C. Pertanian, D. Agraris. Jawaban yang tepat yaitu agrikultur ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman. Yang kedua, pembukaan lahan pertanian baru. Yang ketiga, perbaikan saluran irigasi. Yang keempat, distribusi pupuk secara merata. Yang kelima, penggunaan alat sederhana untuk melestarikan budaya. Pertanyaannya, strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur ditunjukkan oleh angka. Jawaban yang tepat yaitu 2, 3, dan 4 teman-teman. Agrikultur ini bisa dikembangkan secara optimal. Itu setidaknya ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah eco farming, yang kedua distribusi pupuk, yang ketiga perbaikan irigasi, yang keempat pembangunan dan perbaikan sarana pertanian, yang kelima pembukaan lahan baru, yang keenam penyuluhan pertanian, dan yang ketujuh pembangunan sarana distribusi pertanian. Soal yang ke-8 ya. Agrikultur juga dalam bentuk pemanfaatan mikroorganisme serta bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan. Contoh produk hasil pemanfaatan mikroorganisme serta bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan adalah A. Kecap dan saus, B. Sirup dan sari buah, C. Bakso dan tahu, D. Keju dan tempe. Jawaban yang tepat yaitu D. Jadi yang namanya keju dan tempe ini dihasilkan melalui pemanfaatan yang namanya mikroorganisme teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 9 ya.
perairan laut di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman lautnya. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki kedalaman laut yang lebih dangkal dibandingkan di perairan laut di Indonesia bagian tengah dan timur, seperti Laut Banda ya teman-teman. Nah, pertanyaannya di sini faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah A. Adanya sedimentasi yang besar di perairan Indonesia bagian barat. B. Kedalaman laut di Indonesia bagian timur dipengaruhi oleh kuatnya arus Samudra Pasifik. C. Adanya perbedaan proses pembentukan morfologi laut di Indonesia. D. Pergerakan lempeng tektonik di Indonesia bagian barat tidak terlalu berpengaruh besar. Jawaban yang tepat yaitu adanya perbedaan proses pembentukan morfologi laut di Indonesia. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar laut di Raja Ampat ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya di sini gambar tersebut menunjukkan keindahan wisata bahari di Indonesia. Hal ini berdampak positif terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan asing. Pertanyaannya, dampak positif kunjungan tersebut adalah A. Meningkatkan jumlah lapangan kerja. B. Mempererat hubungan antar negara. C. Menurunkan utang luar negeri. D. Meningkatkan devisa negara. Jawabannya adalah meningkatkan devisa negara. Jadi dampak positif dari kedatangan wisatawan ini ke dalam negeri itu adalah meningkatkan devisa negara. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 11 ya. Potensi kekayaan laut Indonesia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Peran masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan potensi tersebut adalah A. Menjaga kelestarian dengan tidak mencemari perairan laut. B. Mendukung peran asing dalam mengelola sumber daya laut. C. Memanfaatkan hasil laut secara masif. D. Membiarkan kekayaan laut begitu saja agar lebih berkembang. Jawaban yang tepat yaitu menjaga kelestarian dengan tidak mencemari perairan laut ya teman-teman. Jadi perilaku ini itu bisa dilakukan oleh masyarakat ya, dengan cara tidak mencemari perairan laut itu seperti membuang sampah pada tempatnya ketika kita berkunjung ke laut gitu ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 12. Salah satu fungsi pajak adalah untuk redistribusi pendapatan. Tujuan pemerintah melakukan redistribusi pendapatan adalah A. Meningkatkan pendapatan nasional setiap tahun. B. Meningkatkan peluang untuk menjadi negara maju. C. Menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. D. Menjalankan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara. Jawaban yang tepat yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Jadi pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara ya teman-teman, yang digunakan sebagai model pembangunan negara. Nah, penghasilan dari pajak ini didistribusikan kembali melalui berbagai program pembangunan, tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 13. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, pemerintah melakukan redistribusi pendapatan. Contoh program redistribusi pendapatan kepada masyarakat adalah A. Bantuan operasional sekolah dan jaminan kesehatan nasional. B. Penghapusan denda pajak dan insentif pajak bagi pengusaha lokal. C. Pembangunan perumahan mewah dan pemberian kredit kendaraan. D. Pendistribusian bibit pertanian unggul dan pembangunan saluran irigasi. Jawaban yang tepat yaitu bantuan operasional sekolah dan jaminan kesehatan nasional yang A teman-teman. Jadi contoh redistribusi pendapatan yang disalurkan ke masyarakat itu setidaknya yang pertama itu pemberian subsidi barang konsumsi kepada masyarakat, yang kedua pemberian bantuan non tunai, yang ketiga jaminan kesehatan nasional, yang keempat bantuan operasional sekolah, yang kelima pembangunan infrastruktur publik, yang keenam bantuan UMKM atau usaha kecil dan menengah, dan yang ketujuh kerjasama corporate social responsibility atau CSR dengan pihak swasta. Nah, ini contoh dari program redistribusi pendapatan ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 14. Bangsa Barat bersaing untuk mendapatkan daerah temuan baru, dan bangsa yang paling banyak mendapatkan daerah temuan baru adalah bangsa yang paling jaya. Hal ini merupakan tujuan penjelajahan samudera oleh bangsa Barat yang disebut sebagai A. Golden, B. Glory, C. Gospel, D. Gold. Jawaban yang tepat yaitu Glory. Selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, kisah perjalanan Ferdinand Magellan. Yang kedua, jayanya kota Konstantinopel tahun 1453.
Yang ketiga, adanya semangat penaklukan atau Reconquista. Yang keempat, berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Yang kelima, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei. Pertanyaannya, faktor yang mendukung bangsa barat menjelajah samudra ditunjukkan oleh nomor jawaban yang tepat yaitu 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya soal nomor 15 ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, kisah perjalanan Ferdinand Magellan. Yang kedua, jayanya kota Konstantinopel tahun 1453. Yang ketiga, adanya semangat penaklukan atau Reconquista. Yang keempat, berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Yang kelima, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei. Pertanyaannya, faktor yang mendukung bangsa barat menjelajah samudra ditunjukkan oleh nomor jawaban yang tepat yaitu 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Strategi divide et impera sering digunakan VOC untuk menghadapi perlawanan rakyat. Cara tersebut juga digunakan dalam perlawanan rakyat Makassar dengan A. Meminta bantuan Sultan Ternate dan Tidore, B. Meminta Sultan Hasanuddin menyerah, C. Menjalin kerjasama dengan Arupalaka, D. Mengajak Sultan Hasanuddin berunding. Jawaban yang tepat yaitu menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Selanjutnya soal nomor 17. Benteng Stelsel merupakan strategi yang digunakan pemerintah kolonial Belanda dalam Perang Diponegoro dan Perang Padri. Pada dasarnya strategi tersebut bertujuan untuk A. Menambah jumlah persenjataan, B. Mempersempit ruang gerak musuh, C. Membangun kantong-kantong gerilya, D. Menangkap pemimpin pasukan gerilya. Jawaban yang tepat yaitu mempersempit ruang gerak musuh. Selanjutnya soal nomor 18. Politik etis merupakan kebijakan yang mendorong perubahan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Politik etis terjadi karena A. Adanya banyak kritik antara kaum liberal dan humanis, B. Ratu Wilhelmina ingin memakmurkan rakyat di negeri jajahannya, C. Kondisi keuangan kerajaan Belanda yang mulai membaik, D. Sistem tanam paksa di Indonesia yang mengalami kegagalan. Jawaban yang tepat yaitu banyaknya kritik antara kaum liberal dan kaum humanis ya. Jadi setidaknya latar belakang politik etis ini, yang pertama itu banyaknya kritik antara kaum liberal dan humanis dan sosialis teman-teman. Kedua, kurangnya tenaga pekerja terampil untuk perusahaan Belanda. Selanjutnya soal nomor 19. VOC berusaha menjaga agar harga rempah-rempah di Maluku tetap stabil dengan cara menetapkan kebijakan A. Fairplice Leverenti, B. Ranger Stelsel, C. Kontingenten, D. Ekstirpasi. Jawaban yang tepat yaitu ekstirpasi teman-teman. Jadi agar harga rempah-rempah di pasaran terjangkau, VOC itu menerapkan kebijakan ekstirpasi yaitu dengan cara menebang tanaman rempah-rempah yang produksinya melebihi batas teman-teman. Selanjutnya soal nomor 20. Sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles ketika berkuasa di Indonesia. Pada pelaksanaan sistem sewa tanah, Raffles menghadapi beberapa hambatan. Salah satu faktor yang menghambat sistem sewa tanah adalah A. Pejabat pribumi tidak bersedia melaksanakan kerja rugi, B. Masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang, C. Rakyat Indonesia tidak menyukai kekuasaan Inggris, D. Pemerintah mengenalkan jenis tanaman baru. Jawaban yang tepat yaitu B. Masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang. Jadi ada beberapa faktor kegagalan sistem sewa tanah teman-teman. Yang pertama, adanya sistem feodalisme atau sistem tuan tanah di masyarakat Jawa pada saat itu. Kemudian kurangnya pengawas pajak. Kemudian yang ketiga, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengenal sewa tanah melalui perjanjian. Dan yang keempat, rakyat belum terlalu mengenal sistem ekonomi uang teman-teman. Oke, soal nomor 21. Saat menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda, Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa. Kebijakan ini bertujuan untuk A. Mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasar dunia, B. Mempertahankan wilayah Hindia Belanda dari serangan Inggris, C. Menciptakan kebebasan usaha bagi masyarakat pribumi di bidang perkebunan, D. Mendukung kekuatan ekonomi Belanda dalam menghadapi perang Belgia. Jawaban yang tepat yaitu mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasar dunia. Jadi kultur stelsel atau yang disebut sebagai tanam paksa ini dilakukan agar kondisi keuangan Belanda itu stabil ya teman-teman, dengan cara
mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasar dunia. Selanjutnya soal nomor 22 ya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, VOC memperoleh hak oktroi. Salah satu keistimewaan VOC dalam hak oktroi adalah A. Memiliki angkatan perang, B. Menjalin persahabatan dengan EIC, C. Menjalankan kebijakan tanam paksa, D. Melakukan invasi ke seluruh wilayah Asia. Jawaban yang tepat yaitu memiliki angkatan perang. Jadi hak oktroi atau hak istimewa VOC itu setidaknya ada 7 ya teman-teman. Yang pertama adalah hak monopoli menguasai pasar, kemudian membentuk angkatan perang, kemudian yang ketiga hak menyatakan perang, yang keempat mengadakan perjanjian dengan raja setempat, yang kelima mencetak dan mengeluarkan mata uang, yang keenam mengangkat pegawai, dan yang ketujuh memerintah di negeri jajahan. Selanjutnya soal nomor 23. Peristiwa penting yang menandai dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia yaitu A. Penyerahan Jepang di kapal Missouri, B. Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan, C. Dibomnya pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, D. Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati. Jawaban yang tepat yaitu D. Jadi perjanjian Kalijati ini adalah sebuah perjanjian antara Jepang dan Belanda yang terkait dengan penjajahan Indonesia. Nah, perjanjian ini resmi ditandatanganinya bahwa wilayah Indonesia itu masuk ke kekuasaan Jepang ya teman-teman. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat teman-teman. Soal nomor 24. Pada awalnya Jepang menunjukkan pelunakan terhadap Indonesia, namun tidak bertahan lama dan mengubah semua kebijakan Jepang ke Indonesia. Salah satunya Jepang mendirikan organisasi 3A pada bulan Maret 1942. 3A adalah singkatan dari A. Nippon Cahaya, Pelindung dan Ketua Asia, B. Nippon Cahaya, Pelindung Pemimpin Asia, C. Nippon Sinar, Pelindung Pemimpin Asia, D. Nippon Cahaya, Penyelamat Pemimpin Asia. Jawaban yang tepat yaitu B. Jadi propaganda 3A ini yang pertama adalah Nippon Cahaya Asia, yang kedua Nippon Pelindung Asia, dan yang ketiga Nippon Pemimpin Asia. Soal nomor 25. Pada awal abad ke-20, kesempatan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan cukup besar. Dampak positif berkaitan dengan kondisi tersebut adalah A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, B. Menguatnya semangat kemerdekaan bangsa Indonesia, C. Meningkatnya jumlah pegawai pribumi dalam pemerintahan, D. Munculnya kelompok intelektual dan cendekiawan Indonesia. Jawaban yang tepat yaitu munculnya kelompok intelektual dan cendekiawan Indonesia. Jadi dengan adanya politik etis pada saat itu, salah satunya yaitu edukasi, menyebabkan munculnya kelompok intelektual dan cendekiawan yang menyebabkan awal mula dari pergerakan nasional. Oke, itu saja video kali ini teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dalam membantu teman-teman untuk belajar. Sampai jumpa dan salam semangat ya. Dadah.